Para punggawa tim nasional Indonesia mendapatkan berkah dari perhelatan besar sekelas Piala Asia. Beberapa pemain muda skuad Garuda mulai menemukan pelabuhan barunya dengan berkarir langsung di sejumlah liga top Eropa. Gak cuma itu, mereka juga mulai dipercaya tampil oleh masing-masing pelatih klub di Liga Eropa. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras para pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Cetak Gol coba merangkum berkah pemain Indonesia di Piala Asia sebagai berikut. Pratama Arhan mendapatkan klub baru. Pratama Arhan menemukan pelabuhan barunya di tengah perhelatan Piala Asia 2023. Mantan pemain PSIS Semarang ini resmi bergabung ke Suwon FC dengan status bebas transfer. Dusan Bogdanovic selaku agen turut memuji etos kerja dan talenta besar Pratama Arhan. Dia mengatakan sang pemain akan terus mengalami perkembangan yang pesat. Faktor ini membuat sang pelatih Kim Un-jong tertarik untuk meminangnya. Kabarnya Un-jong sudah memantau sang pemain sejak masih membela timnas Indonesia di level junior. Kim Un-jong menilai kalau Arhan punya atribut bagus dalam memberi umpan dan mendribel bola. Mantan pelatih Korea Selatan U20 ini juga takjub dengan lemparan ke dalam milik Arhan. Pengalamannya bersama skuad Garuda juga disorot positif oleh Suwon FC. Sejauh ini Arhan sudah mencatatkan 38 caps dengan catatan 3 gol bersama timnas Indonesia senior. Media Korea Selatan yakni Osan menyebut Arhan sebagai putra mahkota Sintayong. Para netizen Indonesia senang bukan kepalang setelah bergabungnya Arhan ke K-League 1. Mereka membanjiri akun Instagram Suwon FC dengan berbagai komentar yang positif. Para netizen berharap Arhan bisa diberikan kesempatan bermain bersama Suwon FC. Sebelumnya, kualitas sang pemain kurang dimaksimalkan saat berseragam Tokyo Verdy. Pemain kelahiran Blora ini tercatat baru dimainkan sebanyak 2 pertandingan di kompetisi J-League 2. Netizen menuding Tokyo Verdy hanya memanfaatkan Arhan untuk menaikkan followers. Kini Arhan telah bergabung dalam pemusatan latihan Suwon FC yang berlangsung di Jakarta. Asnawi Mangkualam resmi hijrah ke Liga Thailand. Asnawi Mangkualam juga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang menjadi sorotan. Dirinya sempat dikritik akibat performa buruk di laga perdana kontra Irak. Beruntung Asnawi bisa bangkit dan mencetak satu-satunya gol pada laga menghadapi Vietnam. Performa apik tersebut mencuri perhatian sejumlah klub raksasa Asia. Pada akhirnya Asnawi menjatuhkan pilihannya dengan bergabung ke Thaiport FC. Klub asal Thailand ini berhasil mendatangkannya dari Jeonnam Dragons dengan status bebas transfer. Media Korea Selatan yakni Sportsji memuji keputusan Asnawi yang bergabung ke Thaiport FC. Media itu menuliskan kalau keputusan tersebut dinilai sudah sangat tepat. Mereka menuliskan jika Port FC merupakan salah satu klub kuat di Thailand. Klub berjuluk Port Lions ini bersaing dengan Bangkok United untuk memperebutkan gelar juara liga. Saat ini Port FC menempati peringkat ketiga dengan selisih 5 angka. Menurut laporan dari tv1news.com, Asnawi mendapatkan kenaikan gaji 3 kali lipat. Gaji tersebut diperkirakan lebih besar dari yang diterimanya selama membela Jeonnam. Kemungkinan besar Asnawi mendapatkan gaji sebesar 5 miliar rupiah. Gaji tersebut hampir sama dengan yang diterima oleh Terence Puhiri selama membela Port FC. Pemain Borneo FC Samarinda ini mengaku menerima gaji yang lebih besar ketimbang di Indonesia. Marcelino Ferdinand langsung diandalkan. Nama Marcelino Ferdinand menjadi pusat perhatian media setelah menjalani performa impresif di Piala Asia. Pemain kelahiran Jakarta ini berhasil melesakkan 1 gol di laga pembuka kontra Irak. Gol tersebut membuat Marcelino masuk dalam jajaran pemain muda yang mencetak gol di Piala Asia. Beberapa gelandang asing turut memberikan pujian kepada gelandang KMSK Deinze ini. ESPN menuliskan Indonesia punya masa depan yang cemerlang. Marcelino dinilai sangat pantas bermain di perhelatan Piala Asia dan masuk sebagai salah satu pemain muda terbaik. Pelatih timnas Vietnam yakni Philippe Troussier juga terkesan dengan permainan Marcelino. Dia bilang ex Persebaya Surabaya ini telah melakukan aksi yang cukup hebat. Dengan penampilan gemilang itu membuat KMSK Deinze memberikan kesempatan bermain kepada Marcelino. Dirinya masuk di menit ke-80 menggantikan Guillaume de Siffire. Walaupun hanya bermain selama 10 menit, pengalaman itu sudah cukup berharga. Pasalnya ini menjadi pertandingan perdana Marcelino di sepanjang tahun 2024 bersama KMSK Deinze. Hebatnya dia berhasil membawa skuad Starboy meraih kemenangan 0-1 atas klub NXT.
Marcelino berpeluang mengantarkan KMS Cadenze promosi ke Liga Utama Belgia. Mereka saat ini bertengger di peringkat kedua dengan selisih 1 angka atas Beerschot VA. Elkan Bagot langsung jalani debut di Bristol Rovers. Shin Tae-yong mengandalkan Elkan Bagot di Piala Asia 2023. Mantan pemain dari Gillingham FC ini tercatat hanya sekali absen pada laga kedua menghadapi Vietnam. Untuk mempertahankan konsistensi itu, Ipswich Town meminjamkan Bagot ke Bristol Rovers. Kieran McKenna menyebut kalau Bristol sudah lama menginginkan jasa sang pemain. Pelatih Irlandia itu mengatakan jika Bagot sudah diincar sejak bulan Desember yang lalu. Pemain kelahiran Bangkok ini menyebut nggak kesulitan beradaptasi bersama Bristol Rovers. Dia menilai jika lingkungan dan cara bermain Bristol sangat cocok untuk dirinya. Hebatnya, Elkan Bagot langsung menjalani debut pertamanya dengan sangat baik. Pemain 21 tahun ini sukses membawa Bristol Rovers meraih kemenangan atas Exeter City dengan skor 0-1. Walaupun masuk di masa injury time, ini menjadi pengalaman yang berharga untuk Elkan Bagot. Pasalnya, dia jarang mendapatkan menit bermain saat membela Ipswich Town. Bagot bahkan belum memainkan satupun laga debut di ajang kompetisi Championship. Matt Taylor memuji Bagot yang punya kualitas dan potensi untuk berkembang. Akan tetapi pelatih 42 tahun ini merasa aneh dengan kiprah sang pemain selama karirnya. Matt Taylor bilang jika Bagot justru lebih nyaman bermain di level internasional ketimbang level klub. Namun Taylor memprediksi sang pemain bisa menjadi andalan dari Bristol. Shane Patinama bertemu dengan Shandy Walsh. Shane Patinama menjadi nama terakhir yang mendapatkan berkah dari perhelatan Piala Asia. Walaupun hanya bermain satu kali, Patinama langsung diminati oleh klub asal Belgia. Pada akhirnya dirinya memutuskan untuk bergabung ke Kasyupen secara gratis. Sang pelatih Florian Kohfeldt langsung memainkan Patinama di laga debut menghadapi Kivi McKellen. Itu artinya Patinama akan kembali bertemu dengan rekan senegaranya yakni Shandy Walsh. Di laga kontra Kivi McKellen, dia masuk di menit ke-86 menggantikan Jason Davidson. Sayangnya pemain kelahiran Lelystad itu gagal berduel dengan Walsh di atas lapangan. Sebab pelatih Kivi McKellen sudah menariknya keluar di menit ke-63 digantikan oleh Munachi Garanga. Patinama langsung memberikan kesan baik meskipun hanya bermain kurang dari 5 menit. Hal itu bisa dibuktikan saat dirinya mendapatkan rating dari SofaScore sebesar 6,7. Patinama tercatat sudah berhasil memenangkan 1 duel udara, 3 operan sukses, dan 1 umpan silang. Dirinya juga berhasil melepaskan 1 tembakan. Akan tetapi tendangan tersebut berhasil diblok dengan baik oleh pertahanan Kivi McKellen. Florian Kohfeldt selaku pelatih Kasyupen berpeluang akan memainkan Patinama sebagai starter. Di tanggal 11 mendatang, Kasyupen sendiri akan menghadapi tim papan atas sekelas Klub Brugge. Itulah ulasan berkah pemain Indonesia yang langsung menjadi andalan di klub barunya setelah tampil apik di Piala Asia. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa semakin berkembang bersama klub barunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.